wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Ada nggak yang nggak masuk pada pagi hari ini? Ada. Sakit ya? Ya. Doakan mudah-mudahan yang sakit kita sembuh. Amin. Dapat itu Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada seluruh siswa-siswi pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kita mempelajari masalah mensolati dan mengumpulkan jenazah. Kalau pertemuan pertama kemarin kita telah belajar masalah memandikan kemudian mengkafani. Nah, kali ini kita akan mempelajari masalah mensolatkan dan menguburkan jenazah. Baik anak-anak, bisa kita lihat di dalam kamera. Nah, di situ ada sub ya, materi-materi yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah cara melakukan sholat jenazah. Tentunya yang pertama ini sholat jenazah itu dilakukan dengan niatnya ini ya, kita harus paham, harus hafal juga bahwa niat bagi mayit laki-laki atau mayit perempuan berbeda ya, bedanya dikit. Kalau mayit laki-laki itu tidak ada tak marbutohnya, kalau mayit laki-laki ada tak marbutohnya. Kita lihat di sini ya, sholli ala hadzal mayyiti arba'an takbiratin fardhu kifayati imaman aw ma'muman lillahi ta'ala. Itu untuk niat jenazah laki-laki. Nah, kemudian kalau perempuan di situ hanya mengganti pada isyarahnya, yaitu kita ganti dengan sholli ala hadzal mayyiti arba'an takbiratin fardhu kifayati imaman aw ma'muman lillahi ta'ala. Jadi bedanya cuma itu saja. Kemudian setelah itu anak-anak, ini kan sholat jenazah itu nggak ada rukuk, nggak ada sujud ya, jadi kita rukuk berdiri. Setelah takbiratul pertama ini, kemudian dilanjutkan membaca surat Fatihah. Ya, surat Fatihah itu setelah takbir yang kedua. Kemudian takbir yang ketiga, setelah surat membaca Fatihah, kita membaca sholawat minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh yang panjang sebagaimana yang ada di dalam materi itu. Kemudian setelah takbir yang keempat, takbir ketiga, takbir keempat masih berlanjut, yaitu doa kepada mayit. Apa doanya? Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina badahu wa firlana walahu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu untuk jenazah laki-laki. Kalau jenazah perempuan hanya diganti dengan ha. Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Kemudian takbir yang terakhir, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina badaha wa firlana walaha birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kemudian selesai itu baru kita imam itu mengatakan zikir atau tahlil. Itu caranya sholat. Jadi itu kita harus hafal niatnya, bacaannya, minimal bacaan doa untuk mayit, itu Allahumma firlahu warhamhu. Itu yang pertama. Kemudian materi yang ketiga, yang kedua itu adalah menguburkan jenazah. Ini
ada waktu-waktu yang tidak dibolehkan atau dihindari. Jadi sebenarnya kapan saja boleh. Cuma 3 waktu ini harus dihindari benar. Yang pertama ketika matahari terbit. Ketika matahari keluar dari sarangnya, ya, pagi hari itu mungkin kamu banyak belum bangun, ya. Nah itu nggak boleh kita menguburkan jenazah pas pagi itu. Yang kedua, waktu matahari di tengah-tengah, artinya waktu izal. Di situ juga dihindari lah kalau tidak. Kemudian yang terakhir ketika matahari mau tenggelam, mau tidur, ya, yaitu waktu maghrib. Jadi 3 waktu itu kalau bisa, meskipun nggak ada halangan, tapi dihindari. Itu biasanya waktu-waktu 3 itu banyak dihindari, termasuk waktu untuk apapun kegiatannya, ketika waktu itu dihindari karena sampai dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya, tahapan-tahapan setelah menguburkan jenazah. Yang pertama, jenazah kalau diangkat pelan-pelan, ya, kemudian dimasukkan ke liang lahat. Dimulai dengan kepala dulu, kemudian juga arahnya kiblat. Jadi dari kiblat menuju ke liang lahat, itu cara menurunkan jenazah. Jadi awalnya dengan kepala dulu. Kemudian sudah melihat jenazah diposisikan miring menghadap kiblat. Miring menghadap kiblat. Setelah itu meluntak nanti sama orang Bali. Orang Bali itu meluntak rumah. Orang Kristen juga meluntak. Kita miring. Dan kemudian pipi dengan kaki itu harus nempel ke tanah. Jadi pipinya ini harus nempel ke tanah. Kakinya, tumitnya itu harus juga mancat. Bahasa kita mancat ke tanah. Dibuka. Setelah itu ketika kita menurunkan jenazah ke liang lahat, kita dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cara menurunkan jenazah ke liang lahat sambil iring-iring bacaan, ya. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu jenazah diletakkan ke rongga liang lahat yang tali-tali. Selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat ditutup dengan papan kayu bambu dari atasnya atau samping. Ini kalau liang lahat, karena ada 2 liang. Yang pertama liang lahat yang paling afdol, kemudian liang syak, liang yang ada di tengah-tengah itu. Namanya karasan kalau kita buat, bahasanya karasan. Itu biasanya kalau di kita ini, di daerah kita itu di tengah-tengah, jadi yang karasan. Kemudian setelah selesai semua, setelah dipendam, ya tentunya ahli warisnya atau keluarganya itu mendoakan simak. Oke, itu materi sedikit tentang masalah mayit. Baik, sekarang tugas kalian adalah sesuai dengan yang ada di dalam RPP, yaitu diskusi masalah mayit atau mensolatkan mayit. Nanti saya bagikan kartunya nih. Ini namanya kartu ya. Kartunya. Jadi nanti kalau kalian bertanya itu harus diangkat ya. Angkat, ini kartunya diangkat sebagai bentuk pendapat kalian masalah pertanyaan atau jawaban. Oke, silakan kalian berdiskusi masalah itu. Sekarang silakan.
kelompok ini ada nggak yang akan ditanyakan seputar materi tentang mensolati dan jenazah? Ada yang tanya? Pak, coba. Silakan tanyanya apa? Nah, dalam sholat jenazah ada berapa takbir? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Nah, kamu jangka. Nah, apa jawabannya? Ada 4 takbir. Apa takbir pertama baca apa? Coba silakan. Terus selawat. Terus dua lagi. Jadi dari keempat takbir itu masing-masing ada bacaannya ya. Yang pertama adalah membaca surat Fatihah, yang kedua membaca sholat, yang ketiga membaca doa pertama, kemudian yang keempat kita juga membaca doa. Ya, terima kasih, betul sekali. Ada yang ditanyakan lagi? Nah, silakan, apa tanyanya? Berapa baris sholat jenazah? Ya, ada berapa baris sholat jenazah? Nah, sini. Silakan lagi. Berapa? Hah? Ganjil. Bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Yang penting kan? Terima kasih. Betul. Berarti sholat dalam sholat jenazah ini dianjurkan ganjil. Jangan sampai genap ya. Jadi bisa 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, ini. Wah, sini. Apa tadinya? Yang lahat dan afdol yang Mana itu ya? Yang lahat, yang afdol yang mana itu? ya yang lahat apa yang satu. Oh ya. Nanti dulu. Pertanyaannya ini, di dalam kubur itu ada 2 liang lahat. Ada liang lahat, ada liang sah. Nah, yang afdol itu yang liang mana? Apa? Liang lahat. Ya, betul sekali. Jadi di dalam kubur itu ada 2 liang. Yang pertama liang lahat, yang kedua liang sah. Tapi yang afdol adalah liang lahat. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi tadi sana? Kelompok pertama belum tanya tadi, mau tanya apa? Tanya silakan. Yang lain yang tanya ya. Apa? Sholat jenazah itu menggunakan rukuk sujud apa tidak? Jawabannya? Apa? Kamu. Jawabannya apa? Mengapa tidak? Mengapa tidak pakai rukuk dan sujud? Ada yang tanya? Tahu? Ya karena kita di dalam sholat mayit itu tidak mungkin melakukan sujud karena di situ ada mayit. Nanti kalau di sujud berarti kita seolah-olah ini sujud kepada mayit. Karena tanpa ada rukuk dan sujud cukup berdiri saja. Oke, ada lagi yang bertanya? Nggak ada lagi ya? Sudah semua ya? Paham semua masalah ini ya? Oke, terima kasih. Pembelajaran pada kali ini, diskusi kita sudah berhasil karena sudah banyak yang menyentuhkan kartu. Ya. Nah, saya simpulkan bahwasanya mayit itu dalam praktek mensolati cukup berdiri saja, tidak ada rukuk dan sujudnya. Yang kedua, dalam sholat jenazah sholat yang dianjurkan adalah sholat ganjil, mulai dari 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian di dalam menguburkan itu ada 2 liang lahat, ada liang sah. Mana yang utama? Yaitu liang lahat. Itu saja kesimpulan pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian.
anak-anak, mari kita tutup dengan doa penutup bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari sini apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.